Silakan di-on-kan kameranya dulu. Nanti pada saat sudah mulai share screen, boleh di-off-kan ya. Absen pertama kali, silakan di-on cam dulu ya semuanya ya. Nanti jam 1:30-an tolong diingatkan saya untuk presensi ya. Kalau sekarang khawatir ini aja baru ada berapa orang nih? Baru ada 16 orang kan dari sekian banyak. Enggak sekian banyak sih, dari 20-an sekian ya. Yang banyak malah ini IPA 3 ya. IPA 2-nya mana? IPA 2-nya, oh ada Kinaya ya. Irfan ya. Siapa lagi? Ada. Rit, suara Bapak jelas nggak, Rit? Bapak kurang besar, Rit? Jelas ya? Oke. Yang ada dulu aja yang saya absen berarti ya. Berarti siapa aja nih? Berarti Abdul Hadi tidak ada ya. Abu Zar belum ada. Ahmad Syarif Hidayat tadi ada ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Azmili Sifa belum ada. Alivia Salsa. Alivia udah ada belum Alivia? Alivia, oh hadir ya. Alfitrah belum, Anggi Alta enggak ada, Anissa Wening, Arifin Nur Muhammad ada, Arifin Nur Muhammad Hadir, Pak. ada ya, ada. Arik Putra belum ada ya, Arik Putra. Terus siapa? Arvin Tauran belum, Arya Prawira sudah ada belum? Arya Prawira belum ada juga. Arzika Raisa, Arzika ada ya, Arzika ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Ayu Sri Kandi belum ada. Berliana Hadir, Ramadan. Pak. Ayu ya. Maaf Ayu ya nggak kebaca. Ayu ada ya. Ayu Sri Kandi ada. Berliana Ramadan belum ada. Darel Adri. Maaf, Ada ya Darel ya? Berliana izin sakit. Oh izin sakit. Oke. Elfrida Parhatu ada. Fahsya Arni ada nggak? Fahsya Arni belum ada ya. Oh ya Elfrida udah saya lihat kok mic-nya nggak bisa nyala. Oke. Fahsya Arni ada ya Fahsya ya. Fahsya juga sama nggak bisa bersuara ya. Hadir, Pak. Oh hadir. Para Febrianti tadi kayaknya Bapak udah baca. Oh ada ya. Hadir, Pak. Ada ya. Fitriana Nuril belum ada. Hania Zivana belum. Fitri hadir, Pak. Oh ya Fitri hadir. Baru masuk ya Fitri ya? Iya. Pas masuk pasti absen ya. Hania Zivana belum ada. Lalu Haris Hidayat, Hasna Aulia Hadir, Pak. Oh, Hasna ada. Iya. Irfan Nur Hakim tadi ada. Oke, Kaisan Radin belum ada. Kumara ada ya Kumara ya? Ya, hadir, Pak. Lintang Gusti mana tadi? Saya baca Lintang nggak ya tadi? Lintang kayaknya. Oh ada. Lintang hadir ya. Arif Fazil tidak ada. Farid ada. Iman Nugraha juga tadi kayaknya ada ya. Mana Iman. Hadir Pak. Izin nggak bisa on mic. Oke. Nashwa Ekgi tidak ada. Dorlia Azizah Hadir, Pak. ada ya. Kinaya tadi perasaan baca di Kinaya. Hadir, Pak. Oh ada ya Kinaya. Rifa Nur ada. Ada yang belum Bapak ini apa namanya? Ada yang belum Bapak absen? Udah semua? Udah ya. Yang baru gabung siapa yang baru gabung? Sudah semua berarti ya. Yang baru gabung kayaknya siapa ini? Oh Hania Zivana. Hania terdengar suara Bapak Hania? Terdengar, Pak. Oke, berarti yang lainnya sudah semua ya. Nanti tolong ingatkan Bapak ke siswa-siswa, soalnya ini beberapa berarti kan masih belum sempat saya checklist ya, untuk beberapa yang belum masuk sekarang karena waktu kita terbatas hanya 1,5 jam, jadi sebentar sekali. Dan mohon maaf kalau suara saya agak kurang kencang karena saya baru hari ini juga bisa mengajar kembali setelah beberapa hari kemarin
satu keluarga sakit semua, sama semua anak juga panas semua. Ya entahlah ya, padahal hasil PCR-nya negatif gitu ya. Saya sendiri sih, cuman yang lainnya nggak tahu, nggak saya tes gitu ya. Oke, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Nah ini, saya coba ini dulu ya, share screen-nya dulu ya. Jadi hari ini materinya turunan. Oke, sudah tampil semuanya? Sudah? Sudah tampil belum di layar teman-teman semuanya? Oh, masih loading kok. Oh, udah ya. Kok lambat ya? Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini adalah tentang turunan ya. Jadi kalau sudah eksponen sudah, lalu trigonometri sudah, lalu limit juga sudah. Nah, sekarang selanjutnya adalah turunan, nanti masuk baru ke integral dan yang lainnya ya. Nah, untuk turunan ini sebenarnya konsepnya sudah sering kali terbahas di zaman kalian kelas 11 dan kelas 12 ya. Kalau untuk turunan trigonometri saya kira pada saat saya bahas turunan trigonometri juga itu sudah cukup detail karena sudah beberapa kali pertemuannya, cukup banyak malah pertemuan untuk turunan pada saat di kelas 12 kemarin untuk bab turunan trigonometri. Jadi ini sifatnya hanya mengingatkan, makanya hari ini saya tidak akan review materi karena kalau review lagi ya intinya waktunya akan habis di materi begitu ya. Jadi ini adalah mengingatkan kembali bahwa turunan itu adalah hasil dari definisi dari limit ya, limit dari ketika ada delta antara x dengan h gitu ya, lalu dijumlahkan fx plus h. Kalau kalian ingat, Bapak pernah di awal-awal turunan mungkin ya pernah menjabarkan tentang perubahan jarak gitu ya, dari yang awalnya jaraknya 2 titik menjadi 1 titik gitu ya, sehingga kenapa di sini hanya mendekati 0 karena awalnya ada 2 jarak yang agak jauh gitu ya, sampai menjadi sebuah 1 titik, atau kalau misalkan digambarkan dalam kurva itu garisnya awalnya memotong menjadi menyinggung. Nah, definisi itulah yang akhirnya dipakai untuk mendefinisikan sebagai turunan, yaitu turunan f aksen x, yaitu limit dari h mendekati 0 dari limit dari fx plus h minus fx gitu ya, per h itu sendiri. Nah ini rumus-rumus turunan fungsi dari zaman kalian kelas 11. Jadi kan ini yang paling kalian ingat kan, yang basicnya adalah yang ini kan. Kalau kita punya y sama dengan xn pangkat x gitu ya. Sebenarnya kalau mau detail adalah y sama dengan ax gitu. Di sini ada koefisien tertentu ax pangkat n ya, aksennya adalah hasil dari perkalian n dengan koefisien. Berhubung di sini tidak ditulis a-nya berarti angka 1, makanya di sini n kali 1 gitu ya, maka di sini n kali 1 ya n. N X pangkatnya jadi N dikurangi 1 awalnya, N dikurangi 1. Itu kan reviewnya seperti itu. Kalau yang diturunkannya adalah sebuah fungsi, atau mungkin kita mengingatkan kembali aja ya, misalkan yang nomor 1, contoh realnya ya, misalkan Y sama dengan gitu ya, 2X pangkat 3 gitu ya, maka ya aksen adalah sesuai dengan bentuk ini ya berarti 3 kali 2 kan begitu ya. Jadi 6 ya, 6X pangkatnya dikurangi 1, X 6X pangkat 2. Review. Kalau yang 2 gimana kalau di sininya x-nya bukan x saja tapi fungsi. Contoh misalkan 2x plus 3 gitu ya, dipangkatkan 4 gitu ya, maka turunannya seperti apa? Oh ya berarti turunannya sama kayak yang tadi. Nah ya turunnya apa? Tetap ya si n-nya dikaliin ke angka di depan ini berapa. Kalau di sini ada angka koefisien ya kita kalikan, kalau tidak ada ya anggap 1, n kali 1, makanya di sini adalah n gitu. Tulis ulang fx-nya pangkatnya tetap ya, tetap dikurangi 1. Nah, jangan lupa kalau di sini fx maka wajib dikali kembali dengan turunan di dalam fungsi itu sendiri. Jadi turunan si fx apa sih? Aksen x. Maka dalam kasus ini ya karena di sini angkanya angka 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan adalah 4 gitu ya. Tulis ulang fungsinya 2x plus 3 pangkatnya menjadi berapa? Menjadi 3. Nah, jangan lupa, ini di dalamnya juga diturunkan. Turunan 2x plus 3 adalah 2. Ya. Dalam kasus ini berarti ya aksen sama dengan, karena ini sama-sama bisa kita kali, 4 kali 2 jadi berapa? 8 ya, 8, 2x plus 3 pangkat 3. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu ya, mengingatkan kembali. Dan
Seterusnya yang lain nggak perlu saya kasih contoh lah ya. Ini bilangan Euler ya. Itu Euler ya. Kalau Euler dipangkatkan tertentu ya hasilnya Euler itu sendiri tapi dikali dengan sebuah fungsi itu. Kan Euler dipangkatkan dengan fungsi tertentu ya hasilnya adalah Euler itu sendiri dipangkatkan fungsi itu tentu dikali dengan turunan dari fungsi pangkatnya ya. Kalau ini adalah logaritma. Jadi kalau logaritma diturunkan itu jadinya adalah logaritma natural. Kalau logaritma natural yang diturunkan ini menjadi u aksen per u gitu ya. Dan seterusnya ya, ini fungsi trigono juga pernah Bapak bahas detail sin, cos, tangen gitu ya, turunnya apa, turunan sin adalah cos. Gimana kalau di sininya bukan x tapi fungsi tertentu, makanya di sini cos fungsi tertentu dikali apa? Dikali dengan turunan dari fungsi itu sendiri. Masih ingat lah ya, insya Allah ya, contoh ya, misalkan mengingatkan saja ya, misalkan y sama dengan 3 sin misalkan 2x plus 5 gitu ya, maka ya aksen sama dengan jangan lupa ini kan turunan sin adalah apa? Turunan sin adalah cos ya, tulis cosnya kayak gini kan, turunan sin adalah cos, tulis saja cosnya. Kok jadi warna hitam, sorry. Tulis saja cosnya, mengingatkan saja ya ini. Cos ya, cos berapa? Cos 2x plus 5. Nah, jangan lupa kan di sini dikali u aksen. Oh ya, sorry, ada 3-nya ya. 3 cos 2x plus 5, jangan lupa. Dikali dengan turunan si fungsinya. Oh, fungsinya 2x plus 5, dikali 2. Lalu ini diapain ya? Ini nggak usah diapa-apain, ini kan pengali saja. Kalau ini kan koefisien aja, kalau koefisien nggak usah diturunkan ya. Begitu, mengingatkan saja. Gimana kalau pangkat misalkan, y sama dengan 3 misalkan cos pangkat 5 dari 3x, jangan 3 lagi deh, 4x min 6 misalkan begitu ya. Ini mengingatkan saja. Maka ya aksen sama dengan, nah kalau ada yang kayak gini, kalau ada yang pangkat-pangkatnya, jangan langsung menurunkan si cos. Kelarin dulu urusan pangkat ya. Jadi dikaliin, jadi aksen sama dengan 15. Kalau cos tetap cos dulu aja. Pokoknya fungsinya tetap mau cos, mau sin, mau tangen, tetap tulis fungsinya. Fungsi trigononya maksudnya. 15 cos pangkat 4 begitu ya. Turunannya pangkatnya berkurang 1. Di sini 4x min 6. Nah, baru kalian turunin si fungsi trigononya. Turunan cos apa? Turunan cos. Kan turunan cos min sin ya. Min gitu ya. Min sin 4x min 6. Nah, terakhir kalian turunkan si sudutnya ya. 4 gitu ya. Jadi ya aksen sama dengan 15 kali 4 6 60. 60 apa? Oh, ada minusnya, berarti minus 60 ya. Minus 60 cos pangkat 4 4x min 6 ya, sin 4x min 6. Sebenarnya ini kalau mau dirubah-rubah lagi bisa saja sih, ini ada unsur, misalkan mau dipecah ada unsur 2 kosinnya gitu, jadi cos pangkat 3 sama cos pangkat 1 agar bisa berubah jadi sudut rangkap ya bisa-bisa saja ya. Dan seterusnya ya, apalagi ya, review apa lagi ya. Sinus, kosinus, tangen sama saja ini tuh oh ini kalau misalkan ada fungsi ditambah fungsi ya turunannya tinggal ditambah kurangnya aja sama, kecuali perkalian sama pembagian. Kalau perkalian sama pembagian jangan lupa kalau ada fungsi dikali fungsi u kali fungsi v gitu ya, maka ya aksennya adalah u aksen v plus, enak sih biasanya nyebutnya nggak v aksen u ya, u aksen v plus u v aksen, biasanya sih saya nyebutnya begitu, lebih enak gitu ya. Kalau pembagian ya u aksen v min u v aksen gitu ya, sama aja ya, u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, itu zaman kapan? Zaman kelas 11. Oke, sekarang kita coba begitu, karena ini yang hadir nggak begitu banyak, saya akan coba mulai dari berurutan ya, mulai dari yang terlihat di layar saya saja. Soal nomor 1 terkait seperti apa sih tipe-tipe soal UTBK. Sejujurnya beberapa pada saat saya bahas turunan trigonometri di kemarin pas kelas 12 di semester awal, sebenarnya beberapa sudah saya keluarkan soal-soal tipe yang UTBK-nya sebenarnya ya, terutama dalam soal-soal yang sifatnya aplikasi turunan itu cukup banyak saya keluarkan yang sifatnya UTBK. Nah, di sini pun nanti ada soal yang sifatnya aplikasi turunan UTBK, tapi beberapa saya coba kenalkan, saya sudah siapkan sekitar 15-an soal lah untuk
Dari tahun 2010-an ya, dari tahun 2010-an sampai tahun 2021, saya coba urutkan biar nggak terlalu lama juga, nggak tahun dari 2000, di bawah 2010 nggak saya masukkan lah ya begitu. Nah ini dari 2009, sorry, dari 2009 maksudnya. Nah ini ada soal tahun 2009, dulu namanya masih senam PTN ya, sebelum SBMPTN, dulu namanya senam PTN tulis. Jadi zaman dulu tuh ada namanya senam PTN tulis sama senam PTN undangan. Yang senam PTN undangan namanya senam PTN aja sekarang. Yang senam PTN tulis berubah nama menjadi SBMPTN. Nah itu dulu. Nah ini ada soal. Jadi pada saat tahun 2009 soal ini sempat keluar. Jadi diketahui saya minta dibantu sama Farid ya yang ada di bawah saya langsung nih gambarnya begitu. Jadi kalau misalkan kita punya soal seperti ini, kita jawab ya. Ini diapain berarti Rid? Kalau kita punya F3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. Oh iya, sebelumnya kalian juga harus lancar menurunkan akar begitu ya, saya lupa. Kalau kita punya Y sama dengan akar dari Fx, gimana turunannya Rid? Pada saat eksponen kemarin. Apa turunannya Rid pada saat eksponen kemarin? Turunannya adalah turunkan si Fx-nya, ya nggak? Turunkan si Fx-nya, jadi apa nih? F aksen X per selalu 2 ya. 2 akar Fx ya. Oke? Itu khusus yang akar pangkat 2 ya, gitu. Kalau yang akarnya akar pangkat gini misalkan, Y sama dengan akar, saya tulis di sini N saja ya. Lalu di sini Fx-nya Fx pangkat M, misalkan begitu. Maka Y aksennya apa, Rid? Turunannya. Nah, ini kenapa ini sama. Jadi kalau mau kita buat per dulu. Nah, langkah pertama kalian adalah membuat pembagian ini ya, M per N. Ini juga sebenarnya kan awalnya sama. Ini juga 1/2 nih. 1/2. Satunya dari mana? Satunya dari sini, duanya dari sini. Sebenarnya begitu kan? Makanya tulis 1/2. Cuman karena di sini tidak tertulis angka 1 dan di sini tidak tertulis angka 2, makanya satunya tidak ditulis di sini gitu loh, satunya. Jadi langsung kalau misalkan akar Fx biasa diturunkan ya, turunkan saja dalamnya. Misalkan contohnya begini deh, contohnya gitu ya. Misalkan kita punya Y sama dengan akar dari 4x min 5. Nah ini kan nggak pakai mikir gitu ya. Maka ya aksen sama dengan turunan 4x min 5 adalah 4 gitu ya. Nah pokoknya akar kalau nggak dituliskan ini akar pangkat 2 ya. Per 2 akar, tulis ulang. 4x min 5. Tinggal coret-coret lah gitu ya maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada akar pangkat N, atau bertahap kali ya, di sininya jangan dulu ada M-nya ya. Nah, bertahap kali ya, di sininya jangan dulu ada M-nya deh, misalkan akar Fx aja, maka ya aksen apa? Ya kalau nggak ada M-nya di sini tinggal 1/N, maka di sini 1/N langsung gitu. N-nya pasti di bawah. Nah, atasnya tetap turunin aja F aksen X gitu ya. Sini Fx turunin F aksen X. Nah, di sini jadi dikali tinggal akar pangkat. Nah, karena ada tulisan N di sini juga akar pangkat N, jangan lupa. Di sini jadi Fx tulis ulang. Nah, cuman pangkatnya hati-hati ya. Pangkatnya tidak lagi menjadi 1, tapi pangkatnya menjadi berapa? Pangkatnya menjadi berapa? Menjadi N dikurangi 1 gitu ya. Nah, kayak tadi di sini kan pangkatnya 1, kenapa? Karena di sini adalah 2, di sini adalah 1, jadi 2 dikurangi 1, makanya di sini tetap 1 gitu loh, nggak saya tulis gitu, khusus akar Fx makanya tidak ditulis-tulis. Tapi karena di sini ada pangkat N gitu ya, begitu sini pangkatnya 3, di sini nggak pangkat 1 nih, di sininya jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Contoh aja kali ya, langsung ya. Misalkan contoh, saya punya apa nih, coba Farid yang ini ya, yang jawab langsung ya. Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x min 5 misalkan Rid. Maka ya aksen berapa Rid? Coba langsung. 2. Enggak. Per akar pangkat berapa? Akar pangkat 3 juga. Gitu ya. Jangan lupa nih, ini akar pangkat 3-nya jangan kelupaan. Aduh, kok hapus? Ini 3 dari mana? 3 dari sini. 3 dikali akar pangkat 3 juga, jangan lupa. Jangan akar biasa ya. Akar pangkat 3. Angka di sini sama di sini itu pasti sama. Angka di sini sama di sini itu pasti sama. Terus apa di sini? 2x min pangkatnya pangkat berapa, Rin? Pangkat
pangkat 2. Dari mana pangkat 2-nya, Rit? 3 kurangi 1. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita punya Y sama dengan misalkan akar fx, di sini misalkan B lah, di sini misalkan A gitu ya. Maka ya aksen apa, Rit? Coba, Rit. Turunannya. A per B gitu ya, Rit ya. Pasti ya. Jadi A per B gitu ya, selalu ya. Nah, di sini turunin si fx-nya jadi f aksen x gitu ya. Nah, di sini tinggal dikali dengan akar pangkat B gitu ya, dari fx pangkat ini kan ada ini ada A-nya. B dikurangi A ya. Nah, karena di sini ada pangkatnya. Kalau di sini kan tadi kenapa n dikurangi 1? Karena di sini pangkatnya 1, jadi n dikurangi 1. Oke, Rit? Oke. Oke ya. Contoh Rit, coba sekali ya. Oke, sama dengan akar pangkat di sini 5 gitu ya. Di sini ada 2x min 3 pangkatnya pangkat 2. Maka ya aksennya berapa, Rit? Coba langsung. Itu ya, biar gampang ya. Nah, dikali atasnya dulu, ini turunin dulu. Turunan 2x min 3-nya belum? 2. Kalau 2 yang ini kan dapatnya dari 2 yang ini kan? Ya enggak? Nah, 2 yang ini tuh jadinya ke sini nih. Nah, gitu. Sedangkan 2 yang ini jadinya yang ini. Nah, kan iya enggak? Betul? Terus apa lagi? Kali akar pangkat 5 juga. Nah, dari pangkat berapa tuh? 3. Gitu ya. Simpel ya, itu mengingatkan. Nah, sekarang masuk ke soal seperti ini. Karena ini ada akar-akaran sih, makanya saya ingatkan. Tapi nggak tahu juga ini benar apa berhubungan sama itu apa enggak, kita coba. Di sini kan kita punya f apa nih? F 3x plus 2 gitu ya, sama dengan x akar berapa? X akar x plus 1. Jika f aksen adalah turunan pertama fungsi f, maka ini kan yang ditanyakan ini ya. Tentukan 12 f aksen 11. Berapa? Ya kan gitu ya? Nah, berarti kan kita harus punya f aksen x atau enggak f aksen 11. Nah, gimana caranya, Rid? Langkah pertama kita ngapain? Ya, kita harus mencari turunan ya kan? Ya apa enggak? Nah, yuk coba diturunkan. Kalau saya punya fx, turunannya apa tadi? F aksen x. Kalau saya punya fgx, turunannya apa? Aduh, kok jelek itu. Kalau Bapak punyanya fgx, turunannya apa? Kan fx turunnya f aksen. Turunan, ya enggak? Turunan. Tinggal kasih turunan. Kalau fgx turunannya apa, Rin? Turunannya. F aksen gx. Jangan lupa, Rin, dikali dengan g aksen x. Jadi si dalam ini juga diturunkan. Oke. Berarti kalau Bapak pengen nurunin f3x plus 2, ini turunan apa menjadi? Turunannya adalah f aksen 3x plus 2 dikali 3. Maaf ya. Kalau sebelah kiri diturunin, kanan juga turunin dong. Ya enggak? Nah, turunan ini apa? Turunan ini. Turunan x akar x plus 1. Aduh, sorry. Pencet, sorry. Nah, saya hapus dulu ini ya. Ini kan pertanyaan ya. Saya ingatkan kembali ya. Kalau kita punya Y sama dengan U dot V, gitu ya. Ya aksennya apa tadi? U aksen V gitu ya. Plus, nah, nggak usah pakai ver. Kalau per itu kan U per V. Ya enggak? Kalau U kali V cuman U aksen V plus U V aksen. Nah, ini kan kayak U kali V, ya enggak? Betul? Ya, coba turunin. U aksen. Nah, berarti ini adalah U-nya, ya enggak? Ini adalah V-nya gitu loh. Yuk turunin. U aksen berarti apa? U aksen 1 kan kali V akar X plus 1, ya enggak? Terus plus U-nya lagi apa? V aksen.
Turunan akar kan barusan udah belajar. Turunan akar X plus 1 apa? Turunin dalam dulu, berapa? Bagus. Udah. Ya kan, kalau akar aja kan paling gampang kan? Ya ingat yang ini ya. Pokoknya kalau cuman akar tok gampang loh ya. Nih mana tadi? Nah ini. Yang paling pertama ya. Ini kan sebenarnya nggak ditulis kan aslinya kan ininya, ya nggak? Betul? Pokoknya kalau akar fx itu paling gampang lah. Turunin dalamnya f aksen x per 2 akar tulis ulang fx-nya gitu loh. Ini jangan kasih 1 deh kalau ini. Ya begitu. Karena jarang ditulis. Oke, Rit? Nah ini jadi, nah ini terus diapain? Jadi ini f aksen 3x plus 2 dikali 3 kan sama dengan 1 kali akar ya. Akar x plus 1 plus x kali 1 ya x per gitu ya. 2 akar x plus 1. Pertanyaannya apa, Rit? Pertanyaannya berapakah nilai dari yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? 12 aksen 12. Nah, sekarang Bapak tanya, ini biar jadi 11, X-nya harus berapa? 3X plus 2, kan ini harus berubah jadi 11 nih. Karena kita butuh F aksen 11, ya enggak? Biar jadi 11, X-nya harus berapa? Berarti kan 3X sama dengan 11 kurangi 2, 9 ya. X sama dengan 3. Oh kan X harus 3. Ya udah, kalau ini mau berubah, gitu ya, jadi F aksen 11, nah, gitu ya. Maka setiap X harus berubah jadi, maka ini harus berubah jadi berapa ini? Harus berubah jadi angka 3, kan X-nya harus 3. Biar kalau ini jadi 11 kan X-nya harus 3, ya enggak? 3 kali 3, 9 ya. Ini tambah 2-nya kurang jelas ya. Tadi apa? 3X plus 2 ya. Nah, ini kan harus jadi 11. Nah, biar jadi 11, X-nya harus 3. Maka ubah semuanya jadi angka 3. Jadi akar dari, pakai warna hitam aja. Nah, ini sama dengan akar dari berapa? 3 tambah 1, kan gitu ya, Rid ya? Ditambah 3 per 2 akar 3 tambah 1. Nah, jadi F aksen 11 dikali 3 sama dengan berapa ini? Akar 4, 2 tambah 3 per 2 kali akar 4, 2. Ya enggak? Nah, pertanyaannya apa, Rid? Pertanyaannya. Nah, di sini F aksen 11 dikali berapa? 3. Biar jadi dikali 12 tinggal dikali 4 semua kan? Nah, kali 4 semua aja biar jadi 12. Betul nggak? Kan yang ditanyain ini kan 12 kan? Nah, yuk kali 4 semua. Jadi apa kalau dikali 4 semua? 3 kali 4 ya, jadi F aksen 11 kali 12 ya enggak? Sama dengan 2 kali 4, 8 ditambah 3 per 4 dikali 4. Berapa? 3. Nah, berarti 12 F aksen 11 sama dengan jawabannya berapa? Selesai nggak urusan kita? Gampang nggak, Rid? Kira-kira? Insya Allah gampang. Ada ya jawabannya ya. Ada jawabannya. Nah, kira-kira begitu. Buat yang lainnya dulu nih, ada pertanyaan apa enggak? Untuk soal yang pertama ini, soal ya disebut basic banget sih enggak. Cuman kalau disebut sulit juga sebenarnya kalau dalam taraf UTBK turunan ini belum termasuk sulit. Cuman masalah ide aja. Ini kan cuman masalah menurunkan. Asal menurunkannya lancar dan konsepnya betul, ini relatif mudah. Dan apalagi ini nggak kompleks gitu loh. Betul nggak? Paham ya kira-kira ya? Ini soal nomor 1. Sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan apa enggak buat semuanya? Sini partisipannya jadi berapa sih sekarang? Oh, jadi 24. Ya, yang lain entah kemana. Gitu. Ada pertanyaan yang lainnya? Jelas ya? Yang lain tolong dikabari ya, jangan bolos gitu kalau bisa untuk bimbel. Oke, next nomor 2. Di bawahnya Farid, yang ada di layar saya adalah Ahmad Syarif Hidayat. Yuk, Rip, sudah ready Ahmad Syarif? Iya, Pak. Ready ya. Pokoknya ready dulu baru lihat soal ya. Nah, ini soal tahun 2010, Rid. Rid lagi, Rid. Ini ada bahasa nilai maksimum. Kalau Syarif mendengar kata maksimum dalam turunan, apa yang dibayangkan? Titik stasioner. Stasioner, titik ekstrim. Tapi kan nilai maksimum hubungannya sama apa kalau dalam stasioner? Turunan. Arahnya ke turunin. Turunannya dibuat Jadi 0.
Nah, gitu ya. Jadi syarat maksimum, ini perlu ingat ya, itu adalah f aksen x kita buat menjadi sama dengan 0. Bukan maksimum aja sih, maksimum minimum ya. Maksimum minimum ya, bukan maksimum aja, minimum juga sama ya. F aksen x dibuat sama dengan 0. Karena kenapa f aksen x dibuat sama dengan 0? Karena pada saat itulah dia terjadi berbalik arah gitu ya, kalau dalam konsep grafik ya. Jadi naik, berhenti, turun, gitu ya. Nah, pada saat berhenti itulah dia buat sama dengan. Kalau naik kan lebih dari 0. Kalau turun kurang dari 0. Kan begitu ya, fungsi naik, fungsi turun kan intervalnya. Nah, di sini diketahui, jawab aja di sini ya. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, warna biru deh, saya senang warna biru. Oke, kita jawab ya. Di sini diketahui bahwa nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan x plus akar gitu ya, akar dari 2p min 3x gitu ya. Nah, ini nilai maksimumnya berapa? Adalah 5/4. Nah, yang ditanyakan p-nya berapa? Kan gitu. Gimana ini, Rip? Saya mulai dari mana berarti, Rip? Karena kita mencari turunan dari f. Turun ini ya, kita buat menjadi sama dengan 0 gitu ya? Itu dia. Yeah. Oke, yuk, Rip. Jadi f aksen x-nya sama dengan apa? Yuk turunin. Turunan x apa? 1 plus turun akar apa tadi? Variabelnya bukan yang P ya, yang X ya variabelnya ya. Yang atasnya min 3. Oh, berarti ini saya jangan plus kali ya, minus aja ya. Minus aja ya biar enak ya. Minus 3/2 akar 2P 2P min 3X. Nah, ini kita buat apa? Sama dengan 0. Tolong dong pindah ruas, berarti apa? 1 sama dengan 3/, gitu ya? 2 akar 2P min 3X, berarti ini dikali ke sini kan ya? Jadi 2 akar 2P min 3X sama dengan 3. Nah, berarti biar akarnya hilang kita apain? Kuadratkan ya? Nah, kita kuadratkan ya, kita kuadratkan biar akarnya hilang. Jadi berapa tuh? 4 ya, kalau dikuadratkan ya. 4, ya enggak? Akarnya hilang dong kalau dikuadratin jadi berapa? 2P min 3X sama dengan 3 kuadrat 9 gitu ya. Kita kan harus nyari nilai P-nya, tapi kan ini kita butuh apa? Butuh X-nya kan, karena X-nya nanti disubstitusi ke sini menghasilkan nilai 5/4 kan begitu ya, Rid ya? Rip ya? Jadi 2P min 3X kan sama dengan berapa? 9/4. terus berarti apa? Ya, Rip? Terusin. Mau dibuat jadi X sama dengan atau jadi apa? Atau jadi P sama dengan? Coba P sama dengan dulu. Enggak, kalau P sama dengan emang P-nya boleh dimasukin kemana? Belum diketahui. Berarti X sama dengan. Nah, kita buat jadi X sama dengan. Berarti kan di sini 2P min 9/4 ya, sama dengan, atau dikali jadi dikali 4 semua aja dulu deh, dikali 4 jadi apa? 8P min 12X sama dengan 9 kan begitu. Berarti 12X sama dengan berapa? 8P min 9. 8P min 9 berarti X sama dengan 8P min 9/12. Bisa lebih sederhana nggak? Bisa. Sama-sama bagi berapa semua? Nggak bisa ya? Nggak mentok ya? Nah, ya sudah. Nah, terus, ini kan berarti kalau begitu ini apa? Ini adalah X yang menyebabkan maksimum ya? X yang menyebabkan maksimum. X yang udah nggak cukup. Kita geser dikit. Ini X yang menyebabkan maksimum. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau X ini disubstitusi ke mana? Kalau X ini disubstitusi ke fungsi awal, ini menghasilkan 5/4 kan begitu ya? Iya. Betul nggak? Nah, terus saya harus gimana berarti tadi? Dimasukin, ya nggak? Iya. Nah, tadi mana fungsinya? Ini kan fungsinya tadi fx ya di sini. Ini kepanjangan ya, saya bagi 2 deh biar nggak terlalu panjang. Bisa saya geser nggak? Bisa. Set. Nah, ini kan cukup ya. Nah, baru nanti kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kan fungsinya nih, ya nggak? Fx sama dengan
X plus akar 2P min 3X. Nah, berarti masukin F berapa tuh? F segini kan? Ya enggak? Nah, F dari 8P min 9 per 12 ya? Nah, masukin berarti berapa tuh? 8P min 9 per 12 ditambah akar dari 2P min 3 kali, ya enggak? 8P min 9 per 12. Nah, ini kalau dimasukin nilainya berapa? Kalau dimasukin nilainya berapa? 5/4 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 5/4. Kenapa? Karena kan ini X yang menyebabkan maksimum, ya enggak? Nah, terus, Rin. Lagi Sarip, terusin. Ayo, ini kan tinggal aljabar nih. Jadi berapa? 8P min 9 per 12 ditambah akar. Mau dipindahin 5/4-nya atau akarnya atau bebas sih? Gimana enaknya? Akarnya dulu kali, akarnya dulu disederhanakan ya. Nah, akarnya berapa ini? Ini kan dicoret nih jadi 4 nih. Ya enggak? Iya. Coret jadi 4. Jadi mau jadi berapa? Jadi samain 4 semua atau gimana? Iya, samain per 4 dulu. Per 4 semua. Jadi berapa di sini? 8P dong. 8P. Tapi oh iya, 8P minus 8P ditambah 9. Ditambah 9 ya. 8P ditambah 9 ya. Ini tadi 3-nya dicoret sama 12 4 ya. 4 8P ini minus 8. Oke, terus sama dengan 5/4. Jadi di sini 8P min 9 per 12 ditambah akar dari nggak gede ya, cuman akarnya kecil berarti. Akar 9/4 ya. Nah, sama dengan 5/4. Terus, ayo dong. Akar 9/4 itu 3/2. 3/2, oke. 8P min 9 per 12. Ini sebenarnya nggak perlu terlalu detail seperti ini ya, cuman karena lagi menjelaskan, jadi prosesnya sengaja ditulis detail ya, semuanya ya. 3/2 sama dengan 5/4. Kita bawa ke kanan aja kali ya, si 3/2-nya gitu ya. Iya, Pak. Jadi 8P min 9 per 12, berapa tuh? 5/4 dikurangi, ini kan 6/4 ya? Ya enggak? 6/4, berarti 5/4 kurangi 6/4 berapa tuh? Min 1/4. Min 1/4. Terus? Sama-sama dikali 12 ke 12. Sama-sama, kalau enggak ini yang ini jadi 3/12 ya sebenarnya. Enggak apa-apa. Jadi berapa nih? Ini kan jadi 4 gitu ya. Dikali 8P min 9 sama dengan min 12 gitu ya. Jadi 8P min 9 sama dengan min 12 bagi 4 kan gitu ya. Betul enggak? Nanti min 3. Nah, berarti 8P sama dengan min 3 tambah 9 berapa tuh? 6. Berarti P-nya sama dengan 6/8 atau P-nya sama dengan 3/4 ya. Ada nggak jawabannya coba? Mana? P-nya sama dengan 3/4. Nah, ada ya, gitu. Oke, Rip, ada masalah nggak Rip dengan ini Rip? Kira-kira prosesnya? Apa? Lumayan. Panjang, tapi kan sebenarnya prosesnya jadi panjang itu kalau nggak susah sebenarnya aman-aman aja kan ya? Iya Pak, insya Allah. Kalau bilang susah, kira-kira mulai dari mana susahnya? Di sini ini sebenarnya bukan susah sih, lebih kepada kalian harus berhati-hati dalam proses aljabarnya ya, iya nggak sih? Iya Pak. Kalau yang atau ada cara yang lebih simpel nggak kira-kira? Cara yang lebih simpel dalam perhitungan. Misalkan apa ya yang cara lebih simpelnya sejauh ini sih, kayaknya sebenarnya ini sebenarnya simpel sih. Cuma ya karena angkanya sebenarnya kalau udah dihitung jadi enak-enak aja ya. Cuman karena ini X-nya dapatnya 8P min 9 per 12, sehingga itu membuat kita ragu kadang-kadang ketika waktu kita sedikit gitu. Padahal sebenarnya relatif mudah gitu ya. Sebenarnya relatif mudah. Oke, yang lain ada pertanyaan apa enggak sebelum Bapak lanjutkan? Ini baru soal nomor 2 ya. Kita kan pengen 15 soal rencana ya sampai tahun 2020 gitu rencana. Ada pertanyaan? Yang lain? Aman? Aman ya. Oke, next ya. Selanjutnya saya pilih yang mana nih?
Ahwat deh, ahwat. Mana ahwatnya? Yang pertama kali ahwat kelihatan berarti lintang gusti. Ada lintang? Ada, Pak. Nah, yuk. Pokoknya mah saya tanya dulu baru siap-siap ininya ya, siap-siap apa namanya menjawabnya lah gitu ya, siap-siap menjawabnya. Kok nggak bisa? Sebentar ya. Nah, lintang gusti. Mana nih lintang nomor? Nah, ini lintang. Ada soal, kalau ini kan berarti lebih kepada aplikasi turunan zaman kalian kelas 11 ya lintang ya, tapi turunnya aljabar ya nggak sih? Kelas 12 juga sempat disinggung, cuman kan aplikasi turunnya kelas 12 selalu berhubungan sama fungsi yang mengandung trigono kan, gitu ya. Cuman kalau ini kan kayaknya nggak mengandung trigono nih kayaknya. Jadi ada bola ya, lintang, kebayang nggak ngerjain ini? Ada bola dengan diameter 8 cm. Ya, berarti kan kalau diameternya 8 cm, jari-jarinya sama dengan berapa lintang? 4 cm ya. Nah, jari-jarinya 4 cm, jari-jari si bola. Nah, si bola ini seluruhnya terdapat di dalam kerucut, tapi kerucutnya terbalik, gitu ya. Jadi kalau kerucut tuh biasanya lingkaran alasnya di bawah lalu puncaknya di atas, ini dibalikin berarti puncak dulu sama alasnya di atas ya gitu. Nah, tinggi kerucut dengan volume terkecil yang mungkin adalah, nah jadi begini, kalau ada soal seperti ini, ada bahasa luas permukaan maksimum, volume minimum, itu pasti hubungannya sama turunan, gitu ya, aplikasi turunan. Nah, kalian harus fokus di sini apa yang diminta, volume terkecil yang mungkin. Jadi yang walaupun yang tadinya tinggi, tapi kan tetap ini berhubungan sama tinggi kerucut, tingginya berapa agar volumenya minimum. Berarti kan fokus kita adalah ke rumus apa? Rumus volume. Jadi volumenya harus minimum. Nah, agar volume minimum tingginya harus berapa? Nah, jadi kita fokus ke rumus volume dalam bentuk tinggi. Sedangkan lintang volume kerucut apa lintang volume kerucut? Rumusnya. Sepertiga itu kan sih. Sepertiga. Kalau volume tabung apa volume tabung? Luas alas kali tinggi, luas lingkaran kali tinggi. Tabung itu luas alas, alasnya kan lingkaran ya, luas alas dikali tinggi. Nah, kalau kerucut itu sepertiganya tabung. Makanya volumenya adalah sepertiga luas tabung. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, atau sepertiga QR kuadrat T. Nah, berarti karena ini kerucutnya terbalik, mungkin saya gambarkan kerucutnya dulu kali ya. Karena kebalik ya, berarti kira-kira gambarnya gini dong kalau kebalik ya. Ya enggak? Ya, Pak. Atau harusnya gambar lingkarannya dulu ya, baru gambar kerucutnya. Nah, sebentar ya. Jadi ada bola di dalam kerucut kan begitu ya? Ada bola di dalam kerucut yang terbalik. Nah, ini udah lurus belum ya? Kayaknya belum deh. Susah gambar. Nah, kira-kira begini deh, kira-kira aja ya. Nah, kira-kira ini kan berarti ini kalau ini berarti kan kita anggap si alasnya lurus gini kan ya, lintang ya. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, ini bolanya kira-kira gini deh bolanya. Nah, bagus tak? Nah, lalu ada garis tinggi, ya nggak? Garis tingginya nanti saya coba ubah warnanya deh ya. Ini garis tingginya nih. Garis tingginya. Ini garis tinggi apa nih? Nah, ini tinggi kerucutnya. Terus jari-jarinya. Nah, ini adalah pusatnya. Berarti kalau kita tarik, berarti dari sini sebuah jari-jari, kan ke sini jari-jarinya nih. Ya enggak? Siku-siku ya? Siku-siku enggak jari-jari? Kalau titik singgung sama jari-jari siku-siku enggak? Siku-siku. Siku-siku di sini nih. Ini siku-siku nih di sini. Nah, ini berarti jari-jarinya berapa? Ini berarti 4 cm nih. Ya, ini 4 cm. Ini 4 cm. Nah, kalau tinggi kerucutnya adalah T, misal tinggi kerucut adalah T gitu ya. Berarti dari sini ke sini berapa nih? Dari sini ke sini nih. Berarti nih dari sini ke sini berapa nih yang ini nih? Dari ke sini ke sini. Berapa? T-4 ya berarti ya? Iya. Kan ini 4 cm ya, jari-jari kan. Ini juga 4 cm jari-jari. Nah, saya tulis deh berarti di sini adalah T-4. Nah, gitu ya. Dari mana? Dari sini nih ya, dari titik O ini. Nah, terus ini berarti 4, ini R ya.
ini R sama dengan 4, ini juga R. Berarti gimana lagi tuh? Gimana lagi? Kalau misalkan udah ya, nah, kita fokus ke volume. Rumus volume apa rumus volume? Sepertiga pi R kuadrat kali T, ya enggak? Nah, ini kan berarti kita ada kalau mau nyari volume terkecil yang mungkin, berarti kan volume terkecil yang mungkin, volume minimum, volume maksimum. Yang namanya maksimum minimum, tapi hubungannya sama apa tadi kalau maksimum minimum hubungannya? Sama F aksen X sama dengan 0 ya. Karena di sini fungsinya adalah fungsi volume, maka fungsi ini harus volume aksen harus sama dengan 0. Nah, tapi kan ini ada dua variabel. Kalau pi kan bukan variabel ya. Kalau pi kan dia konstanta koefisien ya. Kan ada variabel R sama variabel T. Nah, yang diminta kan ini sini apa? Tinggi kerucut yang mungkin, ya enggak? Berarti kalau bisa, sebisa mungkin kita harus mencari fungsi variabel R dalam bentuk T, begitu loh. Variabel R dalam bentuk T. Bisa nggak dicari seperti itu? Variabel R dalam bentuk T. Ayo, kira-kira bisa nggak? Bisa mungkin. Gimana? Kita punya segitiga apa nih kita? Kalau misalkan ini adalah apa nih? Di sini tuh apa berarti ini? Ini T, ini panjangnya R juga ya berarti dari sini ke sini ya. Ini kan R juga nih. Enggak ya? Enggak ya? Kalau ini enggak R. Kalau R itu yang ini nih. Ayo, gimana? Ada ide? Yang lain ada ide? Ini kita harus mencari R. Harus mencari R-nya ini kita. Dalam bentuk T. Sedangkan ini R sama T-nya. Bentar, saya baca dulu ya. Ini bola dengan diameter 8 cm, seluruhnya terdapat dalam kerucut tegak terbalik. Ini kan di sini ya, ini kerucut bolanya ada di dalam. Tinggi kerucut dengan volume terkecil yang mungkin. Nah, kita harus mencari jari-jari dalam bentuk T ini. Ini T-4. Lintang ada ide Lintang? Kalau dicari itunya bisa nggak Pak? Dari apanya tuh? Dari yang ujung. Saya kasih titik ya, coba ya. Ini A, B, C, ini D, ini jangan D deh, ini A, B, C. Ini A, B, C, ini misalkan titik M, ini titik O, misalkan gitu ya. Ini misalkan titik E, misalkan. Nah, biar kita kebayang. Kan EC itu kan siku-siku ya, EOC ya. Iya, dicari itunya. Bisa nggak? Enggak, kita bisa sih mencari CE, panjang CE kan berarti T-4 dikuadratkan dikurangi R kuadrat kan? Ya enggak? Iya. Cuman kalau ini udah tahu dalam bentuk, tapi kan tetap dalam bentuk T dengan R. Betul? Betul. Terus kita tetap harus nggak bisa nemu gitu maksudnya. Kalaupun begitu. Yang lain ada yang punya ide untuk menyelesaikan perbandingan apa tuh? Contoh. Perbandingannya apa? Perbandingan ama ada siang lingkaran dalam segitiga itu ya, kalau nggak salah ya perbandingannya ya. Berapa tuh? Yang alasnya pakai jari-jari lingkaran. Ini maksudnya. Ini misalkan R gitu maksudnya. Oh, tar dulu. Ini yang R, yang jari-jari ini jari-jari siapa? Jari-jari bola atau jari-jari kerucut? Jari-jari bola, bukan jari-jari kerucut. Tapi kan R yang ini R kerucut ya. Sorry. Kita ke bolak-balik nih. Sebentar. Saya hapus dulu ini angkanya saja. Ini nggak apa-apa, ini benar, ini T-4, yang ini kan 4 cm ya. Saya buat ini R-nya R ini dulu. R kerucut dulu ya, R kerucut. Ini kan saya lambangkan R. Jadi ini saya hapus dulu nih.
Karena kita ada jari-jari bola, ada jari-jari kerucut. Nah, saya misalkan ini yang merah ini adalah R kerucut ya. Berarti kan kalau ini R, ini juga R. Kalau ini 4 itu kan jari-jari siapa kalau 4 itu? Yang 4 itu jari-jari si bola. Tolong, jadi kita bedakan ya. Ini R ini adalah R kerucut ya. Karena di sini walaupun kita ketahui diameternya 8, jari-jarinya 4, langsung aja ditulis ya. Karena kita nggak butuh R si bola, ini kita butuhnya R si apa? R si kerucut kan ini. Ini sepertiga pi R kuadrat, sepertiga alas ini kan R si jari-jari. Alas si jari-jari si alas ya enggak? Iya, Pak. Nah, coba kalau misalkan kita arahnya dirubah, berarti ini R-nya R si kerucut ya, ini R kerucut. Jari-jari kerucut lah, biar nggak salah fokus. Jari-jari kerucut. Saya tadi salah fokus dengan jari-jari bola. Nah, berarti kalau misalkan ini saya kasih apa nih ya, P aja ya. Gitu ya. Berarti kita punya apa berarti? Punya perbandingan nih antara ini nih. Yang pertama kalau kita lihat hubungannya antara ini nih, segitiga pandang ya, segitiga EOA, pandang segitiga EOA. Nah, kita kan punya Pitagoras ya Lintang ya? Iya, Pak. Nah, Pitagorasnya apa? Coba Lintang sebutkan. EOA. Apa? EO kuadrat. Langsung aja lah angkanya, langsung aja kuadrat. 4 kuadrat tambah P kuadrat sama dengan OC kuadrat. Sama dengan T-4 dalam kasus T-4 kuadrat. Gitu ya, berarti 4 kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan T-4 dikuadratkan, ya enggak? Ya. T-4 aja adalah akar gitu ya? Akar dari 16 plus P kuadrat, betul apa enggak? Betul. Betul ya? Ya, harusnya aduh, sorry kepencet. Sebentar, ini 4 kuadrat tambah P kuadrat sama dengan ini dikuadratkan. T-4 sama dengan 16 plus P kuadrat. Berarti kita punya jangan dalam bentuk seperti ini deh. Biarkan saja dalam bentuk kuadrat karena kita butuh T ya, butuh R dalam bentuk T. Sebentar, berarti ini coba kalau ini dijabarkan jadi apa nih kalau dijabarkan? Jadi T kuadrat min 8T tambah 16. Sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 4 P kuadrat. P kuadrat. Berarti kan 16-nya dicoret ya. Iya. Terus berarti ini kita punya T kuadrat min 8T sama dengan P kuadrat ya. Betul nggak? Iya. Berarti P aja sama dengan akar dari gitu ya. T kuadrat min 8T. Nah, maksud saya pengen mencari nilai P ini karena P ini dengan R ini berhubungan sama R yang ini sama T gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kebayang nggak? Ini kan ini modal dulu nih. Ini modal yang pertama kita punya ya. Ini modal pertama lah ya. Atau kita sebut ini persamaan 1 lah ya. Kita sebut ini persamaan 1 misalkan. Nah, dari persamaan 1 coba kita pandang sekarang segitiga apa nih? BMC, segitiga BMC. Coba pandang segitiga BMC. Dari segitiga BMC kita punya Pitagoras apa Lintang berarti? BMR kuadrat tambah 4. R kuadrat ya berarti ya? Iya, R kuadrat tambah T kuadrat. Ya, T kuadrat, good. Sama dengan R tambah R. R plus P dikuadratkan. Nah, kita kan punya P nanti dalam bentuk T gitu maksudnya. Pak, ya itu yang pertama segitiga EOA atau EOC? EOC dong, kok EOA? Ini EOC dong. EOC. Sorry ya. EOC, good. EOC kan kita fokus tadi ke EOC kan ya. EOA mah apa? Ini kesini kan salah tulis. Terus. Nah, saya pengen intinya R yang di sini nih. Pokoknya Kang, R di sini vektornya harus berubah jadi T, biar jadi satu variabel aja. Nah, ini kan R sama T ini udah R sama T yang ini kan ya. Nah, kita harus merubah jadi ini si R ini berubah jadi R sama dengan bla 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 T gitu maksudnya. Nah, ini udah R, ini udah T. Nah, tapi kan di sini ada P masalahnya tadi ya enggak? R tambah P. Nah, P kita punya kan ini akar ini. Betul enggak?
Iya. Betul ya? Nah, Betul. jadi kita harus ulang, berarti R kuadrat plus T kuadrat sama dengan, ini kalau dijabarin jadi apa? R kuadrat plus tambah 2RP gitu ya, plus T kuadrat gitu ya. Nah, ya udah masukin. Berarti ini jadi R kuadrat tambah R kuadratnya habis ya. R kuadratnya habis. Nah, gitu tinggal si T kuadrat ya. Ini jadi T kuadrat sama dengan 2R, masukin P-nya. P-nya kan akar ya. Atau saya tulis langsung tulis akar aja kali ya, Lintang ya. 2RP ya, 2R akar T kuadrat min 8T plus P kuadrat, kan hilang akarnya ya? Iya. Plus T kuadrat min 8T. Ada lagi yang sama, Lintang? Itu T kuadrat. Nah, berarti kita harus merubah apa tadi? Kita pengen fokus merubah ini ya. Ya enggak? R jadi T, ubah jadi R sama dengan, Tang. Berarti, nah ini aja nih. Jadi ini 2R akar T kuadrat min 8T. Ini kan min 8 boleh ke sini jadi plus ya. Sama dengan 8T, betul nggak? Iya, betul. Nah, berarti kuadratkan, biar nggak ada akarnya jadi apa? Jadi 4R kuadrat. 4R kuadrat dalam kurung T kuadrat min 8T. Sama dengan 64T kuadrat, begitu? Iya. Betul? Iya, Pak. Jadi R kuadrat aja sama dengan 64 T kuadrat dibagi 4 T kuadrat min 8 T. Enggak akan dong? Iya. Kuadrat 64 bagi 4 berapa? 16 ya. 16 T kuadrat. Oh, ini T-nya bisa keluar nih. T min 8 T gitu ya? Sorry, T min 8 aja dong. Ya enggak? T dikali T minus 8, betul? T kuadrat T kali T minus. T kuadratnya berarti bisa dicoret ya? Jadi R kuadrat sama dengan 16T aja per T min 8. Nah. Tapi ini masih R kuadrat ya? Iya. Tapi emang kita butuhnya R kuadrat kan ya? Mana tadi persamaan awalnya? Nah ini ya. Kita kan butuhnya R kuadrat ya. Ya udah, berarti di mana saya tulis nih, panjang banget ya berarti ya. Volume, balik lagi ke volume ya, di sini deh, sebelah sini. Tadi kan volumenya adalah apa? Sepertiga pi R kuadrat T. Nah, berarti volumenya sama dengan sepertiga pi R kuadratnya apa tadi? Ini ya, dalam bentuk T ya. Sepertiga pi kali 16T per apa tadi? T-8 ya. 16T dikali T-8. Oh, kali T, langsung aja nih T kuadrat berarti ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini yang diturunkan. Nah, agar ini maksimum, maka V aksen harus sama dengan 0 gitu loh. Kan pertanyaannya tadi apa? Minimum ya. Minimum. Nah, ini kalau nggak ngejain dulu begini nih ya. Agar ini minimum, maka V aksen harus sama dengan 0. Yuk turunin. Ini nggak ada yang bisa disederhanakan, nggak bisa. Ini ingat ya, ini koefisien biasa ya. Berarti turunannya haruslah menggunakan apa berarti? Harus yang pakai U ya. Iya. Kalau yang U per V itu loh, ya nggak? Oh iya. Berarti kalau kita punya Y sama dengan U per V, saya tulis di sini ya. Y aksen sama dengan U aksen. V min U V aksen per V kuadrat. Nah, ini lumayan ini. Berarti V aksen sama dengan sepertiga P-nya saya tulis aja ya, karena itu adalah sebuah koefisien. Baru saya tulis nih. Yuk, U aksen berarti berapa? 32T ya? 32T. U aksen berarti 32T kali 8. Aduh, nggak cukup ini, Lintang. Kayaknya di sini aja kali ya informasinya ya. Saya kasih kotak aja kali ya, biar biar jadi fokus gitu ya, maksudnya nanti ya. Nah, ini mana tadi kotaknya ini? Nah, ini saya kasih kotakin deh. Nah, ini ya, biar jadi fokus. Mana lagi tadi yang dikotakin? Nggak usah lah.
Terus apa lagi tadi? Apa ini tadi? Ini tadi apa nih? U aksen V ya? Kurang. Minus U-nya apa? 16 T kuadrat. Minus U V aksen. V aksennya apa? 1. Nah, udah. Saya tulis per T min 8 dikuadratkan. Nah, ini kita buat sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Nah, ini karena ini adalah perkalian, berarti kan si 3 dikali T min 8 ini nanti kan dikalikan 0 juga ya? Iya. Ya nggak sih? Ya. Maka kita nggak perlu hiraukan gitu, tinggal kita ambil pembilangnya aja. Maka di sini tinggal I, ya nggak? Apa itu berarti, Lin? I dikali berapa nih? 32 T kuadrat. Dikurang. Aduh, males banget ya. Males banget ya. Berapa tuh? 32 dikali minus 256. Oh, berapa? Min 240 tambah 16 ya? Iya. Min 256 T minus 16 T kuadrat aja kan begitu ya? Iya. Betul. Nah, ini langsung sama dengan 0. Terus. Sebenarnya ini Pi-nya juga boleh kita coret. Kenapa coba? Kan ini koefisien. Dibagi 0 dibagi sekian kan boleh kita kali, boleh dibagi kan? Betul nggak? Sepakat? 32 kurangi 16 itu berapa tuh? 16 T kuadrat minus 256 T sama dengan 0. Nah, berarti ini apa nih? 16 T ya di luarnya ya? 16 bisa kan diluarin? T minus 16 kali 16 256 bukan sih? Iya, Pak. Iya nggak sih? Iya. Hah? Bener ya? Iya. Bener ya? Berarti 16 T sama dengan 0 atau ya nggak? Iya. T min 16 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0 atau T sama dengan 16. Mungkin nggak tingginya 0 cm? Nggak mungkin. Jadi yang dipakai adalah si T sama dengan 16. Agar dia maksimum, maka T-nya harus 16. Kita coba cek ke atas. Oh, ada ya, alhamdulillah. Kira-kira gitu Lintang dan yang lainnya. Gimana tingkat kesulitan ini? Ya, ini relatif. Lumayan lah ya, gitu lumayan. Kenapa lumayan? Ya, karena tadi saya di awal itu saya ke distract sama R-nya ya tadi ya. Saya malah fokus nge-labelin R ini sama R ini ya, padahal harusnya nge-labelin R ini sama R ini. Karena kan yang diminta sepertiga pi R kuadrat di sini. Nah, maka ini usahakan ini apa? Jadikan satu variabel ya enggak? Jadikan satu variabel ya gitu. Jadikan satu variabel yang sebelah sini, karena kalau nggak satu variabel gimana mau nurunin? Nah, kalau kayak gini kan kita udah jadi variabelnya variabel T semua. Jadi sangat mungkin untuk kita turunkan. Tapi kalau misalkan variabel masih R sama T ya bingung kita nurunnya terhadap apa. Yang mana yang variabel kan bingung gitu. Oke Lintang, bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Ya, aplikasi banget sih, memang idenya yang lumayan ya begitu ya. Oke, itu soal nomor berapa Lin? Nomor berapa tadi ya? Ini soal nomor 3 ya, baru 3 soal. Oke, selanjutnya Ikhwan lagi deh ya, habis Lintang. Mana tadi Lintang? Kok Lintangnya hilang? Lintang. Ada Pak, ada. Oh ada. Habis Lintang ya, di bawah Lintang siapa sih? Abu Dzar. Halo Abu Dzar. Ada nggak orangnya? Halo Pak. Halo, ya, Abu Dzar ya. Nah, kita lanjut nomor 4. Wah, ini tipenya sama kayak yang tadi. Masih apa ini? Masih aplikasi turun aljabar. Cuman kalau ngelihat di sini udah dikasih gambar, kalau tadi kan nggak dikasih gambar ya Lintang Maya. Ini kan gambar sketsa kita sendiri. Kalau ini malah enak kayaknya Abu Dzar. Kenapa? Karena ini udah dikasih gambar. Yuk kita baca yuk. Ada sebuah kolam renang nih, bentuknya kayak apa nih? Kayak ini gabungan dari persegi panjang sama setengah lingkaran kolam renangnya. Keliling kolam renang, oh ini enak nih diketahui nih. Kok warnanya merah ya. Keliling kolam renangnya diketahui gitu ya, diketahui kelilingnya sama dengan A satuan panjang nih. Nah, agar luas kolam renang maksimum, nah pokoknya soal-soal turunan fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya agar luas kolam renang maksimum. Siapa yang maksimum sih?
luas kolam, maka kita harus mengupayakan menemukan fungsi luas dalam satu variabel. Kayak tadi, agar volume maksimum, maka T harus berapa? Berarti kita harus menemukan fungsi volume, kan begitu. Ini juga sama, agar luas kolam renang maksimum, berarti kita harus menemukan fungsi luas kolam dalam bentuk dalam satu variabel. Nah, kita coba dulu cari luas kolam renang. Modalnya apa? Modalnya cuma ada keliling. Kelilingnya apa? Kelilingnya kan satuan keliling itu, lihat. Kalau ini X, ini Y, ini juga Y, ini juga X. Tapi kan ini mah nggak dihitung, nggak masuk keliling ya. Nah, ini yang pasti ini jari-jarinya juga apa nih? Ini diameternya X ya. Berarti jari-jarinya berapa, Abu Jar? Setengah X ya? Jari-jarinya ya. Nah, berarti kelilingnya sedangkan keliling yang ini nih, keliling setengah berapa keliling setengah lingkaran? Pak. Wah, ini internet saya aku unstable. Halo, cek, suara saya masuk nggak? Halo? Halo, Pak. Oh, lancar. Berarti Abu Zar ini. Abu Zar keliling lingkaran apa? 2 PR, Pak. Rumusnya. Berarti kalau setengah lingkaran ada setengahnya. Jadi PR doang. Bagi 2 aja. Iya. PR aja. Berarti keliling bangun ini apa? Kelilingnya berarti X ya. Tambah Y. Berarti X tambah apa? Tambah 2Y, kan Y sama Y ya enggak? Ditambah keliling setengah keliling lingkaran PR. PR Pi kali jari-jarinya apa? Oh, jari-jarinya setengah X. Pi kali setengah X, kan begitu. Nah, ini sama dengan A satuan. Ini kalau dijumlah ini sama-sama ada X-nya ya. Yang ini nih, ini ada X-nya, ini juga ada X. Ya enggak? Dikali X. 1 kali X adalah X, setengah Pi kali X, anggap Pi X ya. Nah, ini ditambah 2Y sama dengan A. Nah, ini modal keliling kita cuma modal ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan begitu. Ya enggak? Kalau luas kolam, apa luas kolamnya berarti? Luas kolamnya. Nah, sedangkan luas kolamnya adalah, ini kan berarti luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Luas persegi panjang apa? X kali Y kan, panjang kali lebar ya. X kali Y, betul? Ditambah setengah apa? Setengah keliling lingkaran, setengah luas lingkaran apa rumusnya? Setengah Pi R kuadrat. R-nya apa dalam kasus ini? Kan ini R-nya sama dengan setengah X ya enggak? Setengah X dikuadratkan. Kan setengah Pi R kuadrat, betul ya? Jadi luasnya adalah apa? XY ditambah setengah kali setengah berapa nih? Seperempat ya? Seperempat kali setengah. Jadi 1/8 kan gitu. Betul nggak? 1/8 pas 1/8 Pi X kuadrat. Betul ya? Betul ya? Nah, dari sini pokoknya luas ini akan maksimum kalau ini kan, maka X-nya harus berapa? Berarti kita harus merubah semuanya dalam fungsi X. Nah, berarti harus apa yang kita ubah? Si Y ini nih. Harus jadiin satu variabel. Y ini harus dirubah dalam bentuk X. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari sini, modalnya. Gitu. Yuk. Berarti ini saya geser dikit nih biar nggak ngeganggu. Berarti karena kita butuh mencari Y. Kita butuh mencari Y dalam bentuk X. Ya udah nih, berarti kalau 2Y aja sama dengan apa? A, ya enggak? A dikurangi berapa nih? Dikurangi ini kan ya? Betul Abu Zar ya? Dikurangi 1 plus setengah Pi X, betul ya? Nah, kalau Y-nya enggak ada, kalau enggak ada 2-nya kan kita tinggal bagi 2. Betul enggak? Berarti Y aja berapa? Kalau Y aja, ini saya geser dikit ya. Atau saya tulis di sini deh luasnya. Nah, gitu ya. Berarti kalau Y aja berapa? Y aja sama dengan ini bagi 2. Berarti A/2 ya enggak? Dikurangi, ini dibagi 2 semua nih. Bagi 2 semua. Berarti berapa? Kurangi berapa? 1/2 tambah 1/4 Pi. Ya enggak? Karena dibagi 2 semua kan? Bagi 2
kan? Ini A-nya bagi 2, ini dibagi 2 jadi setengah plus seperempat, ini Pi ya. Seperempat Pi X. Ya udah, ini Y-nya. Nah, Y yang ada di sini, nah, Y ini yang ini nih menggantikan yang ini gitu loh. Biar dalam bentuk X semua. Susah nggak ya? Makanya kayaknya intinya mah aljabarnya harus kuat aljabarnya. Berarti X dikali, ya nggak? Berapa tuh? Dikali A per 2 dikurangi apa? Ya kalau mau dikali-kaliin boleh lah. Berarti Y-nya sama dengan A per 2 minus ini setengah kali X ya. Jadi berapa? Min setengah X minus kali seperempat kali X. Jadi min seperempat Px. Kalau mau dikeluar-keluarin gitu juga boleh. Kalau mau ya, kalau mau silahkan. Kalau misalkan, atau kalau mau dibuat jadi perempat semua ya, boleh-boleh aja. Kalau mau dibuat jadi perempat semua, biar enak misalkan ya. Jadi Y sama dengan, coba dibuat perempat semua jadi berapa nih? Kalau dibuat perempat. Jadi kan 4 bagi 2 ya, jadi ini 2A ya. Minus 4 bagi 2, jadi ini 2X, kan itu ya. Minus, ini udah 4 kan, minus 1 Px ya, minus Px. Nah, mau begini juga boleh. Jadi nanti ini langsung masuknya langsung perempat kalau mau. Itu gimana kalian nyamannya kalian mengerjakan lah gitu. Jadi perempat nanti nih. Y-nya adalah 2A min 2X min Px. Nanti X-nya kok, nah gitu ya. Nanti ini ditambah 1/8 Px kuadrat. Nah, ini maka luasnya sama dengan, nah ini kalau misalkan mau dikali-kaliin silakan, nanti baru diturunkan. Ini kan kalau dikali-kaliin jadi berapa nih kalau dikali-kali ini? 2/4 ya, berapa? Dari awal aja ya ini ya kalau mau dikali-kaliin kan gitu. Cuman kalau misalkan nggak mau, misalkan apalagi mau dijadiin per 8 semua, boleh. Jadi nanti akhirnya menjadi koefisien di luar, jadi nggak pusing gitu. Kalau misalkan nggak mau ya masing-masing diturunkan gitu loh. Kalau mau masing-masing diturunkan bisa. Mau gimana berarti Abu Zar? Bebas nih, aljabarnya terserah Abu Zar. Mau gimana nyamannya, enaknya? Saya ngikutin deh, bebas. Halo Abu Zar. Ya Pak, tadi pilihannya apa aja? Terserah mau kayak gimana, bebas. Ini enaknya gimana? Kan tinggal, ini kan udah X semua nih unsurnya. Intinya kan kita harus mencari X-nya sama dengan, ini kan nanti kita turunkan kan? Kita turunkan dibuat sama dengan 0 kan? Ya enggak? Nah, kalau nurunkannya kayak gini udah bisa apa enggak nurunin kayak gini bentuk ini? Pusing apa enggak? Itu loh maksudnya. Kalau nurunin kayak gini, kalau misalkan pusing, enaknya diapain gitu. Ini Pak per 8 aja Pak semuanya biar enak ya, monggo gitu. Kalau mau per 8 tapi nanti 8-nya 1/8-nya dikeluarkan, jadiin koefisien. Ya kalau misalkan nggak mau Pak, saya mau satu-satu aja ya silakan gitu loh. Bebas. Misalkan mau satu-satu bisa. Misalkan ini kaliin dulu kali ini semua ya. Ini kan setengah A ya, jadi setengah AX gitu loh maksudnya. Paham nggak besar misalkan? Oke, halo. Minus Iya, ini kan 2/4 kan setengah X ya. Kali X jadi setengah X kuadrat. Tadi diturunin satu-satu gitu loh. Minus ini kan Pi per 4 ya. Jadi Pi per 4 X kuadrat gitu loh. Plus baru 1/8 Pi X kuadrat. Boleh kayak gini juga. Nah, dia akan maksimum ketika L aksen sama dengan 0 turunannya. Udah, coba turunin. Mulai. L aksen sama dengan apa? Turunan setengah X kan setengah A. Betul? Oh iya. Ya. Enggak? Nah, turunin 2 kali setengah berapa? 1 kan? 1 X. X pangkat 1 X aja, X 1. Minus 2 kali 1/4 Pi. Setengah Pi X. Nah, setengah Px gitu loh maksudnya. Plus, ini jadi berapa? 2 kali 1/8. 1/4 Px. 1/4 apa? Px ya? 1/4 Px. Terus, kok jelek sih? 1/4 Px. Terus. Nah, ini kita harus setting sama dengan 0. Yang X dengan yang X gabung-gabungin dong. Nah, jadi ayo terusin dong. Setengah A sama dengan pindahin semua tuh yang X-nya karena negatif atau terserah sih nggak negatif juga. Sama dengan ya, atau jangan sama dengan deh, setengah A gitu ya. Jadi apa di sini? Mau plus mau minus nih bebas. Ini kan X tuh gabungin semua. minus X aja deh, Pak. Plus aja deh.
Ya udah. Plus apa? Apa aja nih? Plus, ini minus 1. Ini minus setengah. Ini kan bisa ditambah nih, 1/4 sama setengah nih. Ya enggak nanti kan? Tambah. Ya enggak? Ya. Ini kan tadi sebenarnya bisa ditambah kan? Nah, ditambah berapa ini berarti? Tambah 1/4 pi. Kan gitu ya. Sama dengan 0. Berarti ini setengah A ditambah min 1. Min setengah tambah 1/4 berapa? Min setengah tambah 1/4. Min 1/4. Berapa? Min 1/4. Bagus ya. Saya ngikutin lo ya, bebas. Min 1/4 pi ya. Nah, sama dengan 0. Ya enggak? Ya enggak? Ada salah enggak? X-nya kemana, Pak? Oh iya, makanya X-nya di luar di sini. Nah, X-nya di luar ya. Gitu. Ya udah, sekarang tinggal mau dipindah-pindahin, terserah gimana mau dipindah-pindahin. Pindahin aja ya. Berarti setengah A sama dengan pindahin jadi apa? Min 1X jadi X, ya enggak? Ya. Plus X seperempat PX. 1/4 PX gitu. Atau mau dibalikin lagi tadi langsung X plus 1 plus 1/4 boleh ya. Jadi ini jadi apa nih? 1 plus 1/4 PX kan begitu. Boleh. Terusin. Maka A sama dengan kan begitu. Ini kan A-nya dalam bentuk tuh A-nya tuh. Maka X harus X sama dengan, sorry. Maka X sama dengan bukan A sama dengan ya. Nah, maka X sama dengan gimana X-nya? Jadi X sama dengan ini kan ya setengah A gitu ya. Dibagi kan gitu. Dibagi 1 plus 1/4 pi. Nah, jadi berapa tuh? Jadi A/2 kan ya. Dibagi ini kan 1/4 nih. Ya enggak? 4 tambah pi. Betul ya? Sama yang penyebut nih. 4. Betul enggak? Nah, ini akan sama dengan A/2 dikali balikin 4/4 plus pi. 4 plus pi gitu ya. Nah, sama dengan berapa tuh berarti? Coret-coret 2 sama 4-nya. Coret 2. Atau mau dari awal dicoret di sini boleh nih, 4 sama 2 boleh. Itu bebas aja ya kalian, bebasnya gimana. Di jawabannya berapa? Jawabannya adalah A kali 2, 2A per 4 plus ini apa nih? Pi ya. Nah, ada nggak jawabannya tuh? Coba. X sama dengan ini berarti X-nya nih. X sama dengan ini. Nah, ada nggak jawabannya? 2A per 4 plus Pi. Mana. Set. 2A per 4 plus Pi. Nah, ada kan? Nah, gitu. Itu Abu Zar kira-kira. Jadi ini soal nggak susah. Cuma akan bermasalah kalau kalian bermasalah dalam hal aljabarnya sih sebenarnya. Kalau konsepnya kan sederhana. Cuman diturunkan, dibuat sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Konsep apa? Kayak tadi lah, prinsip kayak volume. Volume juga sama kan, tadi yang lintang tadi dikerjakan juga. Masalahnya adalah ketika aljabar kalian bermasalah gitu maksudnya. Nah, ini bisa jadi lebih simpel kalau kalian nggak sedetail ini sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau disimpelkan lagi bisa gitu. Kalau dalam proses kotretan nggak harus kayak gini gitu ya, kan detail banget itu bisa kalau mau lebih simpel lagi gitu. Ada pertanyaan nggak, Buzar? Halo? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas nggak, Buzar? Masalahnya di mana? Di aljabar ya? Iya, paling. Di muter-muternya ya? Masalahnya ya. Oke. Kita next ya. Selanjutnya setelah Abu Zar, di bawah Abu Zar, siapa tuh? Ini Iman. Ada Iman? Iman Nugraha? Halo? Wah, kemana nih Iman? Kalau Iman nggak ada, saya minta ke Irfan Nur Hakim nih. Ada Irfan? Ada. Oke. Irfan, ini kita naik terus sampai ke tahun 2020. Kalau nggak cukup ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berarti fungsi fx sama dengan, ini sama dengan ya, ini keputus nih. Fx sama dengan ax pangkat 3 min bx kuadrat plus cx plus 25 naik jika, nah fungsi itu akan naik ketika apa? Pan? Turun positif. Ketika f aksen x-nya lebih dari 0, ya enggak? Ini fungsinya
naik. Kan begitu, sambil aja ya. Ya udah, coba turunin, Van. Maka f aksen X-nya sama dengan apa, Van? 3ax kuadrat Mm-hmm. min 2bx plus c Mm-hmm. lebih dari 0. Nah, kita buat Lebih dari 0. lebih dari 0. Kita buat lebih dari 0. Atau sebenarnya penulisan kayak gini tuh nggak boleh sih sebenarnya ya. F aksen X ini kita buat lebih dari 0. Nah, terus berarti kan ini harus positif, ya enggak? Harus positif, betul nggak? Nah, kalau ada fungsi kuadrat harus positif, apa yang Irfan ingat? Apa yang Irfan ingat? Kalau positif ya bisa kita katakan sebagai definite, ya enggak? Definite positif. Nah, definite positif itu ada 2 syarat, Pan. Yang pertama apa syaratnya? Diskriminannya harus kurang dari 0 dan apalagi satu lagi? Dan koefisien dari X kuadrat, ya gitu ya. Dan A-nya juga harus lebih dari 0. Dalam kasus ini, diskriminannya apa? B kuadrat min 4AC. Tapi B-nya, ini karena ada A sama B-nya, nanti kita ketuk-ketuk langsung aja deh. B kuadrat B-nya kan ini ya, si min 2B ya. Dikuadratin jadi apa berarti? 4b kuadrat. Itu adalah B kuadrat min 4AC. Mengingat aja ya. Jadi berapa min 2B kalau dikuadratin jadi berapa? Jadi 4B kuadrat gitu ya, minus 4 kali A-nya dalam kasus ini adalah 3A kan? Ya enggak? Dalam kasus ini A-nya adalah 3A kan? Koefisien X kuadrat kan A itu 3AC haruslah lebih dari 0. Berarti di sini 4B kuadrat minus 12AC harus lebih dari 0. Kalau kita bagi 4 semua jadi berapa? B kuadrat minus 3AC harus lebih dari 0. Ini syarat yang pertama nih. Syarat yang pertama agar dia definite positif. Yang kedua, syarat yang kedua adalah si koefisien ini nih. Nah, itu lebih dari 0. Kurang dari ini 0. si 3 ini harus sorry. Salah dong. Kurang dari ya? Kurang dari ya? Sorry. Ini harusnya kurang dari 0. Kurang dari 0. Tapi si 3A haruslah apa? Lebih dari 0. Karena kalau dia kurang dari 0, maka definitnya malah jadi definite negatif. Nah, maka di sini A-nya lebih dari 0 bagi 3. Ya, 0 juga. Ini syarat yang kedua. Nah, dari 2 ini mana yang ada? Mana berarti jawabannya? Yang D. Mana yang mana? B kuadrat min 3AC. Yang delta ya? Yang delta gitu. Ada pertanyaan nggak, Irfan? Aman ya. Kalau naik tuh relatif aman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, masih ada lah sekitar 5 menit lagi ya kita selesai ya, insya Allah ya. Next, nomor 6 selanjutnya. Ini lagi-lagi apa nih? Setelah Irfan, Arifin, ada Arifin? Ada, Pak. Yuk, Arifin yuk, mulai. Jawab. Gitu ya. Diketahui fungsi F dan G, saya tulis ulang dulu aja kali ya. Fungsi Gx-nya itu sama dengan F X kuadrat plus 2. Pertanyaannya adalah, jika diketahui G aksen 1 sama dengan 8, maka nilai F aksen 3. Sebenarnya gampang, kalau kita punya G aksen X, kalau sebelah kiri diturunin, sebelah kanan juga turunin ya. Turunan dari F X kuadrat plus 2 apa? Turunannya? 2X. 2X, Pak. Jangan dulu. Oh. Itu kalau turunan X kuadrat plus 2, kan ada F-nya. Turunnya adalah F aksen juga ya. F aksen X kuadrat plus 2 kali 2. Dikali 2X. Ingat ya, turunan dari FGX gitu ya. Kalau FGX ini diturunkan, maka turunannya adalah F aksen GX gitu ya. Jangan lupa dikali dengan turunan di dalamnya apa? G aksen X. Jadi kalau ini diturunin itu adalah ini jadi F aksen GX dikali turunan dalamnya G aksen X. Jadi kalau F X kuadrat plus 2 mau diturunin, turuninnya jadi F aksen X kuadrat plus 2 dikali turunan dalamnya. Nah, ini. Dikali turunan dalamnya. Begitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya kan G aksen 1. Berarti G aksen 1 kan berarti apa? Artinya kita mengganti X menjadi angka 1 kan? Ya. Nah, ya udah. Berarti di sini ganti angka 1 jadi apa? F aksen jadi berapa nih? 1 plus 2. Kuadrat plus 2
dikali 2 kali 1. Iya. Sedangkan kita punya G aksen 1 nilainya adalah berapa? 8. 8 dari soal. Ya enggak? Ini kan sama aja dengan F aksen 3 kali 2 sama dengan 8. Betul enggak? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Sedangkan kita yang pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya. F aksen 3. Tinggal Dengan kata lain kita udah ketemu duluan ya enggak? F aksen 3 sama dengan 8 bagi 2. Jadi F aksen 3 sama dengan berapa? 4. Selesai. Gitu loh. Jadi ada beberapa soal yang itu sendiri, karena kita kan nggak punya fungsi GX-nya. Fungsi GX kan kita punya dalam bentuk seperti ini ya. Berarti kan G aksen X ya ini juga harus diturunkan. Sedangkan turunan dari ini adalah F aksen X kuadrat plus 2. Jangan lupa ya, jangan berhenti di sini, jangan mentang mini aksen di sini aksen selesai. Jangan lupa dikali dengan turunan si fungsi lebihnya. Oke, Ari, aman? Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Biasanya pertanyaan ini tuh nyambung sih. Nyambung sih pertanyaan. Jadi itu biasanya. Coba kalau pertanyaannya F aksen 4 misalkan, kalau pertanyaan F aksen 4, kan malah susah ya, karena kita dapatnya F aksen 3 kan? Ya nggak sih? Betul? Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah setelah ini pelajaran siapa? Kalian? Yang jam kedua? Nggak tahu, nggak apa. Hah? Ini ya, PK ya, PK. Nah, jadi hari ini baru selesai 6 soal. Sebenarnya saya udah agak cepat dikit ya. Sebenarnya udah, tapi nggak terlalu cepat juga. Kalau terlalu lambat juga jangan. Cuma memang prinsipnya, kenapa saya tidak bahas dari materi di awal ya? Karena ini sudah sering turunan ini. Cuman kan banyaknya memang turunan ini kemampuan aljabar kalian yang memang diperhitungkan gitu ya. Harus, ini kan semuanya hubungannya sama kemampuan aljabar menurunkan gitu ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan soal-soal yang lain 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini kita cukup. Terima kasih banyak atas atensi kalian semuanya. Tapi sebelum bubar saya ingin melanjutkan presensi yang tertunda tadi. Abdul Hadi, ada nggak Abdul Hadi? Nggak ada ya. Abu Zar ada kan tadi ya. Azmili Sifa nggak ada. Terus Alfitrah ada nggak? Nggak ada. Anggi Alta, Anissa Wening ada. Anissa Wening tidak ada juga. Arik Putra, Arvin Tauran, Arya Prawira ada. Siapa yang ada? Arvin ya, Arvin Tauran. Terus Berliana ada. Berliana, oh tadi sakit ya. Haris Hidayat tidak ada. Kaisan, Arif Fazil tidak ada. Hadir, Pak. Oh Hadil, kok nggak ada namanya Fazil? Oh iya, maaf Pak, belum ditulis ternyata. Nah, terus yang nambah lagi siapa? Udah ya? Udah ya, yang nambah lagi ya. Jadi hari ini cukup ya. Terima kasih banyak atas atensi kalian. Sampai bertemu kembali. Kita tutup dengan baca hamdalah. Oh ya, tadi yang matriks tadi 5-5-nya videonya tolong dibaca. Karena nanti di selanjutnya kita akan bahas di reguler itu UTBK matriks ya. Jadi saya kalau harus bahas lagi materinya, matriks itu banyak sekali. Kalau dibahas materinya tentu tidak akan cukup kalau hanya satu pertemuan ya, kapan mau bahas soalnya. Kayak sekarang juga turunan kan sengaja saya tidak bahas materinya ya, hanya review-review sederhana saja. Lebih banyak kita akan coba bermain di soal ya. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses buat kalian semua ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Maaf ya, suaranya kurang kenceng ya. Soalnya saya lagi baru selesai dari sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Pak. Saya izin live ya. Semoga semua.